Hmm, oke, Q&A, Q&A time. Oke. Oke, gengs, Goca. Jadi, hari ini ayo kita Q&A. Ya, gue udah tanya beberapa pertanyaan dari YouTube dan juga Instagram. Dan thank you banget ke kalian semua yang udah respon. Kita dapat respon yang lumayan banyak, gue nggak expect. Jadi, ayo kita langsung mulai aja. Cornell Up, apakah selanjutnya akan full time di YouTube? Mungkin untuk sekarang gue belum terlalu kepikiran sih untuk full time di YouTube. Karena gue juga masih bingung sebenarnya hidup YouTube itu seperti apa dalam segi keuangannya dan juga kegiatannya gitu. Apakah gue harus bikin video seumur hidup, dan juga gue masih belum mau tinggalin pekerjaan utama gue, which kalian juga tanya banyak banget apa pekerjaan gue selain YouTube. Gue itu kerja sebagai fotografer, gue kerjanya di sosmed agency gitu, jadi gue kayak foto-foto yang buat postingan sosial media, dan juga gue ada freelance di luar lagi kayak wedding kadang-kadang atau juga yang lainnya lagi. Jadi gue memang suka fotografi gitu, dan gue nggak tahu gue bakal tinggalin atau enggak. Dan gue rasa sih untuk full time di YouTube nggak tahu, gue belum kebayang aja kayak gimana hidupnya kalau full time di YouTube. Sekarang sih gue bukan anggap YouTube itu sebagai pekerjaan, gue anggap itu sebagai komunitas yang tempat gue sharing dan juga tempat gue lari dari fotografi gitu. Kalau misalkan gue jenuh di fotografi, gue ada YouTube, tempat yang berbeda banget dari fotografi. Jadi ya, oke, Fredian A, yo, love your vids. What does it take for you mentally to be on this point? I was thinking on starting my own channel, but always felt awkward in front of the camera. Any real advice? Not like just started or any other cliche advice. Keep doing great, man. Thank you. Sebenarnya just start, kayak mulai aja dulu. Itu memang sebuah advice yang semua YouTuber itu kasih gitu. Kalau kita tanya gimana sih cara mulai YouTube gitu, ya mulai aja dulu. Dan sebelum gue mulai YouTube juga gue ngerasa kayak gimana cara mulainya gitu, susah gitu. Tapi beneran deh, mulai aja dengan apa yang kalian punya, dengan skill apa yang kalian punya. Gak usah terlalu dipikir gimana caranya atau diribetin gitu. Pokoknya mulai aja, beneran mulai aja. Gue juga mulai aja. Kalau kalian nonton video pertama gue, kalian bisa lihat betapa awkwardnya gue di kamera. Dan itu retake-nya itu gak tahu berapa kali. Dan pas gue mulai juga gue gak punya semua ini. Gue cuma pakai natural light, kamera yang sama kayak sekarang, dan juga audio. That's it. Gue cuman ngomongin apa yang gue pengen ngomongin waktu itu. Jadi memang mulai aja dulu adalah sebuah advice yang kalian selalu dengar dan semua orang ngomong, tapi beneran itu adalah the best advice yang kita bisa dapat. Mulai aja dulu. Kuliah sore nanya, who inspires you and why? Gua rasa sih mungkin PewDiePie. Gua tahu mungkin agak aneh jawabannya, tapi gua udah nonton dia dari lama juga. Dan walaupun konten gaming dia dan konten kayak yang lain kayak meme review atau lowai itu lucu-lucu, tapi dia juga sesekali ada bikin konten soal kayak book review lah, atau enggak dia punya opinion on something atau filosofi lah apalah gitu. Dan kalau gue nontonin video dia yang kayak gitu, gue ngerasa kayak wah, nih orang pinter gitu, ini orang pinter. Terus dia kayak cuman satu orang, dan dia juga nomor satu di YouTube ini. Dan gue juga pernah ketemu, beruntung banget gue ketemu dia di Malaysia, kayak berpapasan lewat gitu. Dan pas ketemu juga dia super humble gitu. Gue pernah ketemu YouTuber lain yang lebih rendah, jauh lebih kecil daripada dia, dan itu sombongnya setengah mati gitu. Jadi ya gue kayak suka aja liat dia. Kalau gue lihat dia dari video-video dia sih, gue bisa lihat kayak sifat gue tuh ada mirip-miripnya sama sifat dia. Dia juga orangnya introvert gitu. Dia juga orangnya nggak punya banyak temen, dan dia lebih pilih untuk melakukan hal yang dia suka. Kayak gue juga, gue suka melakukan ini, gue suka melakukan fotografi. Dia pengen lakuin itu dan dia pengen bakal terus kejar gitu. Jadi kalau kita dengerin cerita dia dulu sebelum dia sukses di YouTube, itu menurut gue sangat inspiring. Oke, Kevin nanya, ada tips nggak Cak buat yang mau nyobain foto analog? Yes, foto analog salah satu hobi yang sangat seru ya, dan bikin lu miskin juga.
Kalau foto analog, gue saranin kalian stick aja sama satu kamera. Dan gak usah mahal-mahal, kamera analog gak usah mahal-mahal. Gue pakai Nikon FM2, which sebenarnya termasuk kamera analog yang lumayan mahal gitu. Tapi gue dapet good deal banget. Ini harganya cuman 1 juta dan lensanya itu 1,4 gitu. Jadi total ini 2,4 juta. Which untuk Nikon FM2 ya, kalau kalian tahu Nikon FM2 itu tuh murah banget. Nah, saran gua kalian kalau udah punya satu, maupun itu kamera seperti ini ataupun kamera point and shoot, kalian stick aja sama itu dan investnya itu di filmnya gitu. Jadi step yang pertama itu jangan invest di kamera analog yang mahal, kalian invest uang yang kalian punya di filmnya. Kalian coba film-film yang berbeda atau enggak stick sama satu film juga nggak apa-apa, biar tahu feeling warna film tersebut kayak gimana. Dan terus foto aja, foto pas kalian ada waktu gitu. Coba foto pas gelap, coba foto pas terang, biar kalian bisa tahu sense-nya film fotografi itu seperti apa. Dan juga mungkin boleh belajar Sunny 16 Rule, karena menurut gue sih itu berguna banget dalam film fotografi. Jadi kalau misalkan kalian light meternya rusak atau kenapa-napa gitu, kalian masih bisa ada gambaran gimana cara fotonya gitu. Kayak di kamera ini light meternya di dalam udah mati, jadi gue nggak bakal tahu kalau fotonya bakal gelap atau terang. Dan gue jadinya selalu pakai Sunny 16 Rule. So ya, pakai duit yang kalian punya untuk invest di roll filmnya, bukan di kamera filmnya. Dan juga pakai Sunny 16 Rule biar kalian bisa lebih dapet film itu seperti apa. Oke, Desta Adi tanya, Bang pernah clubbing nggak? Kalau pernah, apakah cari tempatnya yang setupnya minimalis dan tidak RGB? Kampret emang. Fun fact, gue nggak pernah clubbing, gue nggak pernah suka yang namanya ketemu banyak orang, pergi ke party atau apa gitu, karena gue introvert dari dulu. Gue sukanya di rumah, main game. Ya. Oke, next, Rizwan Wahyudi tanya, sekarang pilih Android atau Apple? Untuk sekarang sih gue pakai Apple, tapi gue juga nggak pernah ada masalah pakai Android. Gue justru setelah pakai Apple gini, gue pengen balik lagi pakai Android. Fun fact, gue HP pertama itu Android, abis itu gue ganti Apple, abis itu gue ganti Android lagi, abis itu sekarang gue ganti Apple lagi. Mungkin next gue bakal Android lagi. Jadi ya, karena gue suka dua-duanya gitu. Bontot Gaming, Bang kapan mau bikin custom mechanical keyboard? Semoga soon, karena gue udah beli keyboardnya, gue udah ikutan grup buy-nya KB Defense, dan kalau nggak salah sih mereka bakal start shipping itu di akhir Mei gitu, jadi mungkin Juni atau even Juli gitu. Gue juga udah beli keycaps baru, jadi ya gue nggak sabar banget, tapi mungkin masih lama. So ya, tunggu aja, subscribe biar nggak ketinggalan. Zaidan Arka, mouse paling cocok buat fingertip dan claw apa menurut abang? Gue pakai claw grip, dan untuk sekarang sih gue balik lagi ke Rexus Daxa R2, dan ya gue sih suka pakai ini, gue nggak ada masalah, dan gue merasa ini ini mouse-nya paling nyaman di tangan gue. Kalau kemarin ini gue masih punya yang Logitech G Pro Superlight, gue bakal pakai yang itu, tapi ya untuk sekarang sih gue pakai yang ini aja. So ya, recommended. Oke. Perih Andrianto, kuliah apa bang? Terus menurut lu kuliah penting apa enggak? Gua kuliah communication, advertising design, yang gua ambil majornya, gua ambil itu di Malaysia dulu. Dan kalau dibilang kuliah penting atau enggak, well to be honest, gua nggak pakai juga sih yang gua pelajarin di dalam hidup gua sekarang. Tapi gue tetap merasa kuliah itu penting gitu. Gue rasa kuliah itu bisa memberikan sebuah pengalaman yang hal lain itu nggak bisa kita dapetin, dan juga itu tempat kita belajar untuk nurut, dan juga untuk bersabar, dan juga untuk bertanggung jawab sebagai student. Menurut gue itu sih skill yang gue dapat dari kuliah gitu. Bertanggung jawab, sabar, dan apa lagi? Ya mungkin 2 itu aja sih. Tapi 2 hal ini itu adalah hal yang penting dalam hidup gitu. Kalian tuh harus bertanggung jawab dan juga harus sabar. So, ya, gue sih lihatnya kayak gitu ya. Dan gue ngerasa walaupun gue sekarang nggak pakai advertising design dalam gue punya kerjaan sekarang, tapi kalau gue nggak kuliah pun, gue pasti nggak ada di sini sekarang. Kayak gue pasti nggak punya mindset yang seperti sekarang gitu. So, ya gue rasa kuliah penting sih, dan seru banget. Kuliah itu hal yang paling seru. Fatwa Lana,
Wang review sempak ternyaman, apakah beli di Indomaret? Paling enak tuh nggak pakai sempak. Oke, next Aditya Warman Wibisono, current must have tech. Mungkin dalam segi tech agak susah sih, soalnya kan teknologi kan itu bener-bener sesuai kebutuhan masing-masing ya, dan kebutuhan masing-masing itu pasti berbeda. Tapi gua rasa ada satu hal yang semua orang itu harus punya dan harus bukan layak, harus willing untuk keluar duit lebih di bagian sana. Dan itu adalah kursi. Gue lagi cari-cari juga kursi yang nyaman, yang kalau mahal sedikit nggak apa-apa, tapi jangan sampai kayak mahalnya luar biasa gitu. Yang di bawah 5 juta dan bagus gitu. Gue masih pengen gitu, masih oke lah. Itu investasi buat punggung kita yang fragile ini. Gue selama pakai kursi ini, aduh gue sakit banget punggungnya. Dan kerjaan gue yang selalu duduk itu bikin kacau balau gitu. Jadi kalau kalian pekerjaannya juga duduk di depan komputer berjam-jam gitu, nggak usah pikirin monitor baru apa yang kalian harus beli atau mouse apa, keyboard apa. Tapi kursi dulu. Beli kursi yang bagus buat kalian punya punggung dan juga apa namanya? Pinggul ya? Apa sih? Aduh, goblok gue. Invest dulu di kursinya biar kalian bisa makin sehat. So, ya, gue juga lagi cari-cari kursi yang nyaman apa, tapi kalau terlalu mahal juga agak sakit hati sih. Fidelis Yoga, lebih suka switch tactile atau linear? Dulu tactile, sekarang linear. Oke, Brand Stark, kenapa nggak pakai macOS? Ada rencana mau coba atau review? Yes, gue pengen banget coba dan pengen nge-review juga karena gue seumur hidup nggak pernah punya MacBook. Dan alasan gue nggak pernah punya MacBook itu adalah sesimpel mahal gitu. Dengan uang yang segitu, gue selalu ngerasa ada Windows yang lebih worth it. Gue selalu pikirnya kayak gitu. Jadi makanya gue nggak pernah pakai MacBook. Oke, sekarang kita masuk ke Instagram. Press play tanya, apa cita-cita lu, Ca? Short, mid, and long term. Oke, gue orangnya nggak bisa terlalu pikirin long term ya. Gue selalu ngeblur gitu kalau dipikirin 5 tahun mau ngapain gitu, gue selalu nggak tahu. Jadi mungkin short term aja. Gue sih selalu jadi short term cita-cita apa? Gue sesimpel ini aja sih. Pengen menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau misalkan tahun ini gue bisa menjadi orang yang lebih naik stepnya lagi dibanding gue di tahun lalu, itu gue udah seneng. Gue nggak ada goals yang gede banget karena gue ngerasa kalau gue set goals yang terlalu besar, gue malah jadi terlalu overwhelmed. Jadi gue ngerasa kayak gila, gue nggak mungkin nyampe gitu. Jadi gue set kecil-kecil aja, one step at a time. Yang penting gue lebih better daripada gue yang sebelumnya. Vin tanya, kenapa anti RGB Club? Kenapa enggak? Rafael Sancho tanya, are you a minimalist? Ini adalah salah satu gua rasa misconception soal penonton gua yang mereka pikir gua tuh orangnya minimalis. Gua nggak 100% minimalis, gua cuman mengambil konsep minimalis di dalam fashion. Jadi gua nih nggak punya banyak baju. Gue selalu pakai baju yang polos-polos gini aja. Gue cuman punya 2 celana jeans dan gue punya 2 celana formal gitu. Sama gue punya celana pendek, satu ini yang gue pakai. That's it. Terus gue juga cuman punya 3 sepatu dan 3-tiganya tuh masing-masing ada purpose. Satu buat olahraga, satu buat jalan, dan satu lagi buat formal gitu. Jadi kalau dalam segi fashion ya, gue nggak bakal yang namanya beli-beli baju yang gue nggak butuh. Dan juga gue nggak bakal beli baju karena cuma trending gitu, karena cuma keren. Gue bakal simple aja, pakai apa yang gue pakai apa yang gue nyaman. Selama itu oke, gue bakal seneng. Jadi gue rasa sih sebenarnya dalam segi fashion aja gitu yang gue apply prinsip minimalism. Kalau kayak gadget atau kamera sih gue beli aja gitu karena gue memang suka. Karena itu bikin gue happy gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gue seorang minimalis atau enggak, gue rasa sih enggak ya, mungkin 30% ya. Next, Kurizuma 28. Cara biar konsisten walaupun misalnya views lagi turun. Menurut gue ini sesimpel jangan peduli viewsnya berapa gitu. Kalian bikin apa yang kalian suka dan viewsnya itu belakangan. Ada nggak ada itu terserah.
Yang penting kalian bikin yang kalian suka dulu. Makanya gue bersyukur banget selama ini semua video yang gue udah pernah bikin itu adalah bener-bener video yang gue bener-bener suka. Ada udah beberapa video yang gue ditawarin untuk bikin dan gue bener-bener tolak gitu. Dan gue tolaknya juga baik-baik. Gue cuma bilang itu adalah sebuah topik yang gue personally sih nggak tertarik gitu. Jadi gue rasa sih selama kalian terapin mindset jangan lihat views tapi tetap terus berkarya dengan karya yang kalian suka, gue rasa sih kalian nggak bakal terlalu terganggu gitu kalau misalkan viewsnya turun. Ya gue rasa sih gitu. Oke, Rangaf, beli lampu dekat tempat tidur di mana? Oh, yang itu ya. Itu di IKEA, gue bakal kasih linknya di bawah. Hikari no Ho, punya seseorang untuk jadi referensi color grading videonya nggak? Mungkin Matt Diavela? Ya, mungkin dia. Oke, next, Veziano, makanan favorit dan alasannya. Nasi goreng. Gue rasa sih nggak perlu ada alasan. Fauzir07, YouTuber favorit. PewDiePie, Kodiko, Matt Diavela. Giovanno Medial, tag YouTuber tag YouTuber that you look up the most. Of course satu MKBHD dan juga Mr. Who's the Boss. Semenjak ada video Can You Trust MKBHD sama Mr. Who's the Boss juga ada Can You Trust Mr. Who's the Boss, gue jadi makin respect sama mereka gitu. Oi Shoi, kecepatan ngetik Bang Ocha berapa? Gue rasa sih average 85 WPM kalau di 60 detik, tapi gue pernah rekor di berapa ya? 93 kayaknya. Gue bakal kasih screenshotnya lah di sini. Jadi ya 85, dan gue pengen terjun lagi. Gue pengen fight terus sampai 100 ke atas gitu. So ya. Oke. Gue rasa sih itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Gue udah nggak tahu ini berapa menit, kayaknya udah lumayan lama juga. Thank you banget yang udah submit pertanyaannya. Kalau ada yang belum kejawab, gue minta maaf. Mungkin di next session baru bisa gue jawab. Thank you banget kalian semua yang udah pilih untuk tekan tombol subscribe. Sekarang kita udah di 20k lebih. Semoga masih naik terus. Dan gue juga berharap gue bisa terus memberikan konten-konten yang kalian suka, yang kalian tertarik, yang bisa bikin kalian seneng. Oke. Itu aja dari gua. Kalau kalian suka video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye-bye. By the way, ini salon pas gua ke Seleo kemarin. Gua nggak bisa kayak gini sekarang. Ini kan bisa nih. Ini nggak bisa, sakit banget. Jadi ya, taruh salon pas. Udah lebih mendingan sih. Thank you udah khawatir.